wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Dwi Rahma, NPM 2021030117 dari Hukum Ekonomi Syariah, kelas H semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wasiat wajibah. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih wasiat wajibah itu apa? Nah, dengerin terus dan tonton sampai habis ya. Nah, wasiat wajibah itu adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya suatu halangan syara. Atau wasiat wajibah dalam komplikasi hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. B. Asas-asas hukum kewarisan. Yang pertama itu ada asas ijbari atau memaksa. Kedua, asas bilateral. Ketiga, asas individual. Keempat, asas keadilan berimbang. C. Penghalang kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, seorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris. Yang pertama, kalau berlainan agama. Itu artinya antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Berdasarkan hadis Rasul rawahu Bukhari dan Muslim yang artinya orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Kedua, karena pembunuhan. Pembunuhan ahli waris kepada pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Ketiga, karena perbudakan. Perbudakan menghalangi pewarisan karena status formal karena sebagai hamba sahaya. D. Syarat-syarat mewaris. A. Adanya orang yang meninggal dunia secara sah menurut hukum. B. Ahli waris masih hidup secara jelas saat pewaris meninggal dunia. C. Mengetahui golongan ahli waris. E. Rukun mewaris. Masalah kewarisan baru timbul apabila memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut. A. Harus ada mewaris. B. Harus ada al-waris atau ahli waris. C. Harus ada al-mauruts atau al-mirat. F. Faktor lahirnya hukum kewarisan Islam. Yang pertama, faktor seiman. Antara pewaris dan ahli waris harus seiman. Jika beda iman, maka tidak terjadi hak warisan. Kedua, faktor hubungan darah atau genealogis. Ketiga, faktor hubungan perkawinan atau semenda. Suami istri berhak saling mewaris. G. Asas kemanfaatan Islam ditinjau dari sudut hukum kewarisan. Dalam konteks pewarisan, asas kemanfaatan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar akan suatu harta waris dapat dirasakan oleh ahli warisnya. Islam menghendaki pendistribusian harta secara merata tidak hanya di antara keluarga yang senasib, tetapi juga pada keluarga yang ikatannya timbul karena perkawinan agama. Atas dasar kemanfaatan tersebut, maka dalam Islam dikenal pembagian harta antar golongan ahli waris yang cukup luas, tidak seperti golongan ahli waris yang dianut dalam perdata. Selain itu, Islam juga mengenal mengenai wasiat wajibah ataupun wakaf. Kedua hal ini tersebut dimaksudkan untuk adanya kemungkinan agar pemanfaatan harta itu sendiri juga dapat dirasakan oleh orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa